Nande Bapak Turang Senina Krina. Setelah ini mari kita dengarkan sambutan dari Ketua Dewan Pembina Bapak Barata Sembiring Brahmana yang pada hari ini berhalangan untuk hadir. Namun pidato beliau akan dibacakan oleh Ketua Harian Karo Foundation. Untuk itu kami panggilkan dengan hormat Bapak Miko Ginting SH MH untuk boleh membacakan kata sambutan. Mansini hamati kami dan yang kita doakan selalu sehat, Ketua Umum Karo Foundation, Mama Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Musa Bangun dan Mami, Ketua Dewan Pengawas, Mama Inspektur Jenderal Polisi Purnawirawan Tabana Bangun, Sekretaris Umum Bapak Analgin Ginting, Bendara Umum Mama Nesah Bangun, Bagepe Krina, Kam orang tua maupun rekan pengurus Karo Foundation, serta tamu undangan sekalian yang kami muliakan. Persentabin kami membacakan sambutan dari Ketua Dewan Pembina Karo Foundation, Mama Barata Brahmana, yang secara fisik berhalangan hadir di acara yang sangat penting dan mulia ini. Namun kita yakini semangat beliau hidup dan selalu berada di tengah-tengah kita. Saya bacakan. Menjua-juah man kita Krina, selamat malam dari Amsterdam. Pertama-tama mohon maaf karena saya tidak bisa hadir di acara deklarasi Karo Foundation sore ini. Karena jadwal ke Inggris dan ke Belanda sudah diagendakan jauh hari sebelumnya. Tujuannya sama, minta tolong kedubes-kedubes kita di kedua negeri tersebut untuk membantu, memfasilitasi para ahli sejarah kita nanti untuk mengakses data-data tentang Karo, terkhusus kerajaan Haru yang tersimpan dalam archives negara-negara tersebut. Dan dalam hal ini yang membuka jalan untuk saya menghubungi pejabat di kedutaan besar kita itu adalah Deputi 2 Staf Presiden Abednego Tarigan. Dan di London saya juga dibantu oleh turangku Farida Pranginangin yang adalah Kepala Perwakilan Bank Indonesia di London. Bujur mankam bebreko Abednego ras turangku Farida Buru Pranginangin, God bless both of you, amin. Kembali kepada acara deklarasi Karo Foundation, hari ini tanggal 15 September 2024, di Hotel Ritz-Carlton Mega Kuningan, saya adalah insan yang merasa paling berbahagia. Konsep untuk mendirikan Karo Cultural Foundation, yang sekarang dipersingkat menjadi Karo Foundation, lahir di hotel ini di Club Lounge lantai 26. Dan gagasan mendirikan foundation ini datang dari impalku Jenderal Musa Bangun, Bujur Melala Impal. Latar belakang lahirnya Karo Foundation, saya sudah merantau keluar Karo dan Medan sejak tahun 1975-an dan tidak pernah ada niat untuk balik ke Medan dan ke Karo di hati saya. Tapi sejak 2018, saya didesak terus oleh anakku Liston Depari untuk mulih ke Kuta. Tiap kali jumpa di Ritz-Carlton, dia tetap desak saya, "Ota mulih ke Kuta apa?" Ini berlangsung dari bulan ke bulan. Sampai akhirnya di November 2021, setelah didesak selama 3 tahun, saya jadi mulih ke Kuta. Thank you my son Liston, I love you son. Ini Mama Ketua Pembina ini romantis juga, bisa pakai I love you. Pas bertepatan dengan peluncuran jilid pertama buku Karo Inspiratif oleh seninaku, Pendeta Juniaman Sembiring kemarin, ada Mama juga di belakang. Saat melihat kondisi Karo setelah absen hampir setengah abad, hati saya sedih menangis. Apa yang terjadi pada bumi tempat ibundaku melahirkanku di bumi Karo ini? Brastagi dan Kamenjaya sudah menyambung, tapi bangunan kanan kiri jalan sembraut, dibangun asal-asalan saja. Gundaling yang dulu semasa kanak-kanak saya begitu asri dan bersih, sudah menjadi kotor tak terurus, penuh maaf kotoran tahi kuda. Ekonomi petani sangat memprihatinkan, tidak ada perbedaan dari zaman kolonial dulu sampai di zaman kemerdekaan sekarang. Negara tak pernah hadir untuk petani kita. Dan kondisi pendidikan sejarah Karo beserta aksaranya hilang sama sekali. Saya perhatikan saat cakap-cakap dengan cendekiawan Karo, maupun memperhatikan seminar-seminar yang diselenggarakan, semua bicara tentang budaya Karo, adat istiadat Karo, tapi hampir siapapun tidak membicarakan tentang peradaban Karo atau Karo Civilization. Kecuali 1-2 orang.
Hampir semua sudah melupakan sejarah kerajaan Haru atau Aru yang dibangun oleh Nini Bulang kita. Juga melupakan aksara Karo yang dilahirkan oleh Nini Bulang kita itu. Kita lupa bahwa hanya bangsa yang beradab lah yang bisa mendirikan kerajaan dan melahirkan aksara dan budaya. Dan dari budaya inilah lahir adat istiadat khas Karo yang kita sering banggakan ini. Alhasil, beberapa kali mengikuti seminar-seminar dan dalam setiap perjumpaan-perjumpaan saya selalu menekankan betapa perlunya kita menggali kembali dan menghidupkan kembali sejarah peradaban Karo dengan hidupkan kembali sejarah kerajaan Haru beserta aksaranya. Dan menelusuri kembali asal-usul manusia Karo. Dari mana moyang kita berasal 10 sampai 20 ribu tahun lalu. Yaitu ancient history kita. Ada near history, itu berupa migrasi dari India Selatan yang terjadi di awal dan di pertengahan abad Masehi. Dari migrasi ini lahir merga-merga Pandya, Plawi, Cholia, Keling, Milala, Brahmana, Muham, Depari, Kembaran, dan lain-lainnya. Kembali kepada kerajaan Haru, kita tidak punya banyak peninggalan dalam bentuk candi-candi atau arca-arca. Tapi kita masih tersisa peninggalan benteng di Deli Tua yang dikenal dengan Benteng Putri Hijau. Benteng ini kita Karo sudah abaikan selama ratusan tahun. Di zaman sekarang pun tidak ada tokoh Karo yang pernah peduli tentang Benteng Putri Hijau ini. Kita lupa Putri Hijau atau Ratu Seh Ngenana Beru Sembiring Milala adalah ratu kita terakhir. Tapi kita biarkan dia menjadi permainan dongeng-dongeng. Dan tanah bentengnya banyak diserobot orang dan perusahaan untuk bangun rumah dan toko. Adalah seorang gubernur Edi Ramayadi yang menetapkan Benteng Putri Hijau itu sebagai National Heritage atau Cagar Budaya Nasional. Terima kasih Pak Gubernur. Di sini saya mau menyampaikan terima kasih kepada Ananda Dr. Roy Paharabi Ginting, tadi saya lihat juga hadir, Abang, yang banyak membantu dalam penelitian sejarah Kerajaan Haru dan sejarah Karo pada umumnya. Bujur melala Doktor. Saya juga ingin menyampaikan terima kasih kepada kawan-kawan cendekiawan non-Karo yang sangat peduli dan prihatin tentang bangsa Karo, yaitu Dr. Bahrul Hairul Alam, Dr. Hisar Siregar, Dr. Andus Rija Siregar MSI, Dr. Supriyatno. Thank you all of you. Dan saya tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada Bebreku Dr. Junita Stiana Bruginting, bujur anakku. Akhir kata, Karo Foundation adalah yayasan kita bersama milik bangsa Karo. Karo Foundation adalah badan non-politik. Karo Foundation tidak berafiliasi dengan partai politik manapun. Karo Foundation hanya punya satu politik, yaitu hidupkan kembali peradaban Karo. Supaya marwah bangsa Karo bisa terangkat kembali. Supaya anak cucu kita kelak akan bangga sebut, I am Karo, aku adalah Karo. Dan bila orang bertanya, siapa moyangmu? Mereka dengan bangga dan membesarkan dada akan dengan lantang berkata, aku adalah keturunan moyangku yang mendirikan peradaban Karo dan kerajaan Karo yang berjaya beratusan tahun di santero bumi ini. Maka aku adalah Karo. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa membantu kita dalam tugas yang mulia ini. Amin, bujur melala, merdeka. Sebagai tambahan info, hari ini Minggu saya ada pertemuan dengan warga Karo di Utrecht. Sayangnya tidak bisa jumpa dengan pakar sejarah kita, Bapak Juara Ginting. Beliau baru-baru ini dirawat di ICU karena kena stroke. Saat ini sedang dalam penyembuhan. Untuk kita juga sama-sama doakan orang tua kita, cendekiawan kita, Bapak Juara Ginting supaya bisa sehat seperti sedia kala. Amin. Sibarem sambutan yang kami bacakan ini, bujur ras mujajuah kita kerina. Bujur. Terima kasih Bapak Miko Ginting SHMH selaku Ketua Harian Karo Foundation. Atas sambutan dari Bapak Brahmana.